Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja menolak terkait sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, di mana penolakan itu dibacakan hari ini di Pengadilan Negeri. Dalam siaran pers resmi kuasa hukum Tom Lembong, tim penasehat hukum menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan hakim. Berikut press release yang disebarkan. Jakarta, kami tim penasehat hukum Thomas Trikasih Lembong ingin menyampaikan keberatan kami terhadap beberapa pertimbangan yang diungkapkan oleh hakim dalam putusan terbaru. Keberatan kami mencakup beberapa poin penting yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Pertama, kami menyoroti bahwa makna dari fungsi pra-peradilan telah diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, namun hal ini tidak dipertimbangkan secara menyeluruh oleh hakim. Kaitan dengan dua alat bukti yang cukup menurut putusan MK seharusnya dapat diuraikan oleh penyidik sebagai bukti awal yang terang dan berkaitan sehingga bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hakim pra-peradilan seharusnya dapat menilai kualitas bukti tersebut, bukan hanya formalitas saja. Kami juga mencatat bahwa hakim masih menggunakan paradigma lama mengenai makna pra-peradilan dan tidak memperbarui pemahaman terhadap putusan MK yang telah kami ajukan. Dalam konteks pemberlakuan hukum tindak pidana korupsi atau tipikor, seharusnya fokus tidak hanya pada potensi kerugian, tetapi pada kerugian yang sebenarnya terjadi. Perubahan kata dapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan bahwa hukum harus lebih tegas dan sesuai dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, penyidik tidak memiliki satupun bukti terhadap kerugian negara dari lembaga manapun. Kami juga menggarisbawahi bahwa pencantuman kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan banyak pihak. Hukum harus jelas dan tidak membingungkan bagi semua pihak yang terlibat. Kami sangat menyayangkan bahwa pertimbangan yang diajukan oleh pemohon yang menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses hukum ini sama sekali tidak diterima oleh hakim. Kami percaya bahwa setiap proses hukum harus dilakukan dengan transparansi dan berkeadilan. Kami akan terus berjuang untuk memastikan bahwa hak-hak klien kami dilindungi dan bahwa keadilan ditegakkan. Kami juga keberatan bahwa meskipun hakim mengakui bahwa tindakan Tom Lembong sebagai kebijakan, tapi masih belum ada keberanian untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Negara untuk menetapkan bahwa penyidik telah melampaui kewenangan hukum administrasi negara yang merupakan kewenangan APIP atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan ini memberikan ketidakpastian hukum dan perlindungan kepada pejabat penyelenggara negara termasuk menteri dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Keberatan kami mencerminkan komitmen kami terhadap keadilan. Kami akan terus berjuang untuk membela hak-hak klien kami dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, ungkap tim penasehat hukum Tom Lembong. Lalu seperti apa cuitan atau bentuk dukungan dari Anies Baswedan yang juga sempat dipublis atau dicuitkan lewat akun Twitter beliau. Anies Baswedan dalam cuitannya mencuit, perjuangan masih panjang, keadilan harus ditemukan. Kita harus dampingi, stay strong Tom. Begitu kata Anies Baswedan. Nah, itu tadi terkait dengan pernyataan dari tim kuasa hukum Tom Lembong dan dukungan dari Anies Baswedan. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Bagaimana menurut Positive People? Tulis di kolom komentar.